Tahukah kamu, perempuan dan anak-anak paling banyak menjadi korban tindak pidana perdagangan orang atau trafficking? Sekitar 100.000 perempuan dan anak di Indonesia diperdagangkan tiap tahunnya. 70% modus berawal dari pengiriman TKI yang ilegal ke luar negeri. Pemalsuan dokumen berupa identitas TKI seperti usia, stempel pemerintah, tanda tangan orang tua atau suami yang memberikan izin keberangkatan TKI ke luar negeri. Perubahan negara tujuan TKI yang awalnya ditempatkan ke negara non-moratorium seperti Bahrain dan Qatar, namun saat sampai dipekerjakan ke negara lain seperti Uni Emirat Arab. Penipuan status kerja TKI dari sebelumnya pekerja formal dengan jabatan seperti hospitality, namun seperti banyak di negara penempatan ternyata mereka bekerja sebagai PLRT. Memanipulasi fungsi visa TKI diberangkatkan melalui visa turis, dan setibanya di negara penempatan, ada yang diberi sponsor temporary residence, bahkan permanent residence. Kasus perdagangan manusia juga menjadi korban perdagangan manusia. Orang tersangka kasus tindak pidana perdagangan orang. Seorang mangsa pemerdagangan manusia. Itu cerita dari salah satu WNI korban perdagangan orang. Saya pengen pulang, perut saya sakit. Menetapkan 552 tersangka dalam kasus perdagangan orang di sejumlah daerah. Perdagangan manusia telah menjadi ancaman serius bagi hak asasi manusia di Indonesia. Kian hari, angka korban perdagangan manusia tercatat semakin bertambah, sehingga fenomena ini menjadi penting untuk dipahami masyarakat dan menjadi fokus permasalahan yang harus segera dituntaskan oleh pihak berwajib. Kewaspadaan seluruh lapisan masyarakat dalam mengenali topeng perdagangan manusia perlu ditingkatkan demi menekan angka korban trafficking di Indonesia yang masih sulit dikendalikan. Sebagian besar responden, 65,24%, mendapat informasi tentang perdagangan manusia melalui televisi, yaitu acara berita dan tayangan sinetron. Perdagangan manusia dapat terjadi pada siapapun, baik perempuan, anak-anak, dan bahkan laki-laki. Di luar dugaan kita, Indonesia rupanya merupakan negara yang aktif untuk perdagangan pekerja migran laki-laki, perempuan, dan anak-anak, serta memberikan kontribusi besar bagi pekerja migran tidak berdokumen di kawasan Asia Tenggara. Dalam sejarah perkembangan kejahatan, perdagangan perempuan dan anak-anak termasuk dalam kejahatan terorganisir, bahkan melibatkan kejahatan transnasional terorganisir. Jika kejahatan perdagangan manusia sudah transnasional, maka mitigasi juga harus transnasional dalam bentuk kerjasama komprehensif antar negara, baik preventif maupun represif. Masalah-masalah kompleks dalam fenomena perdagangan manusia menyebabkan banyak korban mengalami trauma atau bahkan gangguan stres pasca trauma. Bentuk-bentuk perdagangan manusia yang sering dijumpai adalah pelacuran dan eksploitasi seksual, termasuk eksploitasi seksual anak, menjadi pekerja migran, baik legal maupun ilegal, adopsi anak-anak, pekerja rumah tangga, pengemis mereka yang ada di industri pornografi, perdagangan organ, serta bentuk-bentuk eksploitasi lainnya. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Pasal 2 Ayat 1 tentang tindak pidana perdagangan orang, berbunyi, setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun dan pidana denda paling sedikit 120 juta rupiah dan paling banyak 600 juta rupiah. Gimana sih aksi nyata kita sebagai pelajar dalam menangani masalah seperti ini? Human trafficking memang tidak dapat diatasi oleh masyarakat biasa. Human trafficking secara garis besar dapat ditangani oleh pihak berwajib seperti pemerintahan dan kepolisian.
Namun, siswa dan masyarakat bisa melakukan sosialisasi maupun seminar umum mengenai perdagangan orang kepada masyarakat Indonesia. Kita juga dapat melakukan poster untuk halayak umum agar menambahkan pengetahuan dasar yang harus diperhatikan dan diperhatikan. Dan mereka juga dapat tahu bagaimana cara menghindari kejahatan perdagangan manusia.